percaya sama mereka yang sangat menyayangi dan peduli sama kami. Manusia yang superhero lah, yang langsung pertama kali masyarakat berjibaku melakukan hal tersebut. Tentara Nasional Indonesia secara umum memiliki tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok yang dimaksud dilakukan dengan operasi militer untuk perang, juga operasi militer selain perang, dan membantu tugas pemerintahan di daerah dan pemberian bantuan kemanusiaan, juga termasuk dalam tugas pokok TNI. TNI AD melalui Bintara Pembina Desa sebagai satuan teritorial TNI yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kini terus mengoptimalkan peran Babinsa. Bukan hanya menjaga teritorial, namun juga dituntut untuk mengetahui lebih dalam kesulitan masyarakat. Saya ini menjadi ujung tombaknya Angkatan Darat di dalam pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial, yaitu adalah melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan. Sebenarnya secara internal nih ya, melakukan pembinaan ataupun pemberdayaan wilayah pertahanan. Karena konsep kita kan pertahanan rakyat semesta. Lebih luas dari itu, ini Babinsa juga membantu pemerintah desa khususnya melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian memberikan saran masukan terkait dengan pembangunan di wilayah desa itu kepada aparat desanya. Melalui kebijakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, TNI AD telah menggencarkan salah satu program sebagai bentuk kepedulian kepada rakyat dan menjaga kepercayaan juga amanat rakyat kepada TNI melalui Babinsa Masuk Dapur. Program yang selaras dengan perintah harian Kepala Staf TNI AD kelima, yakni harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat, sehingga membuat Babinsa wajib mengetahui dan memastikan kondisi wilayahnya agar jangan sampai ditemukan masyarakat kelaparan, termasuk kondisi rumah yang tidak layak huni dan tidak mendapatkan bantuan. Ini adalah implementasi dari perintah Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi kepada Bapak Kasat saat beliau dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Babinsa Masuk Dapur ini substansinya adalah bahwa seorang Babinsa dengan tugas yang saya sampaikan tadi itu, dia harus tahu persis kondisi masyarakat yang ada di wilayah binaannya. Nah, karena ingin melaksanakan perintah Bapak Presiden itu, maka Bapak Kasat memerintahkan Babinsa untuk tahu persis kondisi dan jangan sampai ada warga masyarakat yang sedang kesulitan atau mengalami kesusahan, Babinsa tidak tahu. Kehadiran Babinsa yang berperan mengukir dan membantu kesulitan masyarakat di setiap wilayah Indonesia juga sebagai ujung tombak TNI dalam menjaga kepercayaan masyarakat yang dinilai tinggi. Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada Maret 2023 menyebutkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara TNI memiliki kepercayaan tertinggi, yaitu berada di angka 93%. Kedekatan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat ini menjadi modal utama dalam pembangunan inti kekuatan pertahanan negara yang bersifat semesta. Hasilnya, di hampir semua lembaga survei, TNI, terutama TNI Angkatan Darat, ini mendapatkan lebih dari 75% kepuasan publik. Artinya tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap tentara itu sangat tinggi. Dan itu justru menurut saya satu modal utama yang sangat bermanfaat
bagaimanapun ketika yang bicara itu seorang Babinsa, dia menggunakan seragam resmi Angkatan Darat, dia berseragam militer, maka omongan dan kata-katanya pasti lebih didengar daripada orang lain yang tidak jelas, dalam artian tanda petik ya, tidak jelas siapa dia, asal-usulnya. Ketika Babinsa yang bicara, maka rakyat ini, terutama di daerah yang mungkin lebih susah mendapatkan akses komunikasi, itu percaya kepada mereka. Karena dianggap sebagai kepanjangan tangan atau kepanjangan telinga dari pemerintah pusat ke daerah. Nah, ini yang saya kira justru nilai lebihnya Babinsa di situ. Babinsa Masuk Dapur adalah program yang bertujuan untuk mengecek dan mendata langsung kondisi dapur masyarakat kurang mampu di wilayah binaan. Sehingga melalui program ini, Babinsa akan lebih dekat serta lebih tahu setiap permasalahan yang dihadapi warga binaannya. Dengan harapan program ini juga dapat membantu pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan dominan seperti percepatan penurunan angka stunting. Bapak Presiden berharap kita bisa turun stunting sampai di angka 14% di tahun 2024. Sekarang ini akhir tahun 2022 kemarin angkanya adalah 21,6%. Ya. Kalau kita lihat angka penurunan dari tahun sebelumnya di tahun 2021 itu angkanya masih 24,4%, maka penurunan ini adalah 2,8%. Nah, hampir 3% dalam waktu setahun dari tahun 2021 ke 2022. Kami berharap akhir tahun 2023 ini bisa menyentuh angka 18%. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menilai penurunan angka stunting beberapa tahun terakhir, salah satunya berkat kerjasama dengan TNI AD melalui program Babinsa Masuk Dapur. Hal ini karena terbukti mampu mengubah pola makan keluarga Indonesia menjadi lebih baik. Ini kan bukan hanya masalah telurnya yang harus dibawa dan ada, tapi memberi pendidikan bahwa teman-teman dari Babinsa ini kemudian langsung mengedukasi, ayo makan protein hewani. Jadi kalau orang nasi, lauknya mie, tambah kerupuk ya jelas tidak ada protein hewani, ya telur lah atau ikan. Nah ini tujuannya sebetulnya, supaya Babinsa pun ikut, wah coba dapurnya masaknya seperti apa. Nah, itu penting loh, peran kontrol juga saya kira penting untuk dibantu oleh teman-teman dari Babinsa. Selain memberikan dampak bagi penurunan angka stunting secara nasional, program Babinsa Masuk Dapur juga fokus pada bantuan untuk membedah dan membangun rumah tidak layak huni bagi masyarakat. Rehabilitasi ini juga memberikan banyak manfaat yang lainnya, seperti gotong royong, meningkatkan hubungan komunikasi, juga mendekatkan diri dengan masyarakat di wilayah binaan. Demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang terukur, program Babinsa Masuk Dapur telah berlangsung di seluruh daerah di Indonesia. Tak terkecuali di wilayah perbatasan atau kawasan 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal seperti di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, tepatnya di Putu Sibau dan Hulu Gurung. Gelaran ADWI ini menjadi bentuk apresiasi bagi masyarakat penggerak sektor ini. Saya Wulan dari Eksekutif Karaoke Bali mengucapkan selamat atas mengudaranya Jawa Post TV di Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya selalu Jawa Post TV. Luar dan
Di pagi hari di Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, prajurit kepala Praka Dedi, seorang babinsa dari Koramil 1206 14 Hulu Gurung, Kodim 1206 Putu Sibau, bersama prajurit lainnya seperti biasa melakukan apel pagi. Melanjutkan aktivitas di hari yang cerah ini, Praka Dedi mendapatkan tugas untuk mengunjungi rumah warga binaannya di Desa Bugang. Praka Dedi pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli beberapa kebutuhan pokok bagi warga yang akan ia kunjungi. Kebutuhan pokok yang dibeli dipilih dengan acuan untuk memenuhi gizi keluarga, terutama perbaikan gizi untuk anak stunting. Bahan makanan yang dipilih harus memenuhi protein nabati dan hewani, seperti ikan, telur, sayur mayur, dan buah-buahan serta susu. Untuk mengecek dan mengantarkan bantuan, Praka Dedi pun menempuh jalan beraspal yang membelah hutan maupun jalan tanah yang terjal menuju lokasi rumah warga binaannya. Nurul, seorang ibu dengan 3 orang anak yang tinggal di wilayah hutan Kalimantan, dengan rumah kayu tanpa listrik dan dibangun berjarak cukup jauh dari para tetangganya, menjadi warga binaan yang mendapat bantuan dari Kodim 1206 Putu Sibau. Jadi kita di sini ada sedikit bantuan berupa sembako yang untuk kita kasih sama keluarga ibu, semoga bermanfaat ibu. Agar bantuan tepat sasaran, prioritas pemilihan warga binaan yang mendapat bantuan telah melalui pendataan dan observasi bersama pemerintah daerah setempat. Selain itu, Babinsa juga memastikan hingga ke dapur warga dengan memasak bersama, supaya pemenuhan gizi tersalurkan dengan benar kepada keluarga penerima. Di sini kan saya selaku Babinsanya di Koramil 14 Hulu Gurung, Kodim 1206 Putu Sibau, jadi kita memilih Ibu Nurul untuk program Babinsa Masuk Dapur, dikarenakan memang betul-betul keluarga Ibu Nurul memang sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari kita, Bu. Nah, jadi kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak desa, dikarenakan memang suami beliau pekerjaannya pekerjaan serabutan, Bu. Untuk kita persiapan program Babinsa Masuk Dapur ini, yang pertama kita membeli sembako, Ibu, seperti beras, telur, sayur-sayuran, dan yang lain untuk memenuhi gizi keluarga Ibu Nurul untuk supaya bisa kita konsumsi bersama, Ibu, supaya untuk meringankan keluarga Ibu Nurul. Menurut data pemerintah Desa Bugang, Kecamatan Hulu Gurung, masih terdapat beberapa keluarga dengan anak stunting di wilayah tersebut, sehingga bantuan pemenuhan gizi ini menjadi penting demi masa depan generasi anak sehat di wilayah perbatasan ini. Untuk dampak dari program Babinsa Masuk Dapur ini, tentunya kami mewakili warga kami sangat berterima kasih karena meringankan dan membantu gizi di dalam keluarga ini. Mungkin di keluarga ini tidak pernah makan sayur atau daging-daging, pas Babin ini melakukan program Babin Masuk Dapur, alhamdulillah mereka mendapatkan, yang tidak pernah makan daging atau sayur, mereka mendapatkan gizi tersebut. Demi mewujudkan generasi anak bebas stunting di wilayah perbatasan Kalimantan ini, para Babinsa Kodim 1206 Putu Sibau menyebar ke segala pelosok. Tidak hanya harus menghadapi jalur darat yang terjal, Babinsa juga melewati jalur sungai terpanjang di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas, untuk mengecek dapur warga binaannya. Nuraini, salah satu warga kota Putu Sibau yang tinggal di rumah apung di pinggiran Sungai Kapuas dan memiliki anak dengan stunting, merasakan manfaat kehadiran para babinsa di wilayahnya. Selain membantu memenuhi gizi keluarganya,
kehadiran Babinsa juga sebagai tempat berkeluh kesah dan meminta saran akan masalah yang tengah dihadapi keluarga. Saya sangat berterima kasih atas kepedulian mereka sama saya. Saya sangat tidak bisa diungkapkan lagi. Rasa bersyukur saya sama mereka yang sangat menyayangi dan peduli sama kami, sama anak-anak saya dan keluarga aku. Kita hari ini melaksanakan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kebetulan Ibu Nur Aini ini anaknya terkena stunting, jadi itu adalah salah satu program dari Bapak Kasat untuk mencegah penurunan angka stunting di wilayah binaan kami masing-masing. Kami berkoordinasi dengan pihak puskesmas, dengan posyandu setempat, jadi kami bisa mengetahui bahwa anak itu stunting atau tidak. Komandan Distrik Militer Dandim 1206 Putus Sibau, Letkol Infanteri Sri Widodo memastikan seluruh prajuritnya telah menjangkau masing-masing daerah binaannya untuk bersama membantu pemerintah menurunkan angka stunting di wilayah perbatasan Kalimantan ini. Menurut Dandim Putus Sibau, program Babinsa Masuk Dapur juga semakin mempererat hubungan dan komunikasi yang terjalin antara TNI dengan masyarakat. Di mana ada masyarakat yang mengalami kesulitan, masyarakat pasti masuk Babinsa, melalui Babinsa Masuk Dapur, kemudian Babinsa yang lainnya juga. Jadi memang semuanya Mbak, tidak hanya pada tempat-tempat tertentu, tapi dari 18 koramil kita melakukan semuanya. Karena kebetulan Kodim kami terdiri dari 18 koramil dengan 23 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu ini Mbak. Dampaknya adalah masyarakat itu merasa bahwa kehadiran kami, kehadiran Babinsa terutama di desa itu memberikan manfaat yang besar buat mereka. Jadi dampak yang diperoleh Babinsa dekat dengan masyarakat, dan kalau ada hal-hal lain khusus, pasti masyarakat akan melaporkan itu kepada Babinsa kami, dan itu adalah manfaat buat kami, manfaat buat masyarakat, sehingga sedikit kesulitan masyarakat itu ada andil untuk kita untuk membantu untuk menyelesaikan itu. Bupati Kabupaten Kapuas Hulu menilai TNI AD dengan seluruh prajurit, utamanya peran Babinsa, telah sejalan dan selaras bersinergi dengan pemerintah daerah. Program Babinsa Masuk Dapur kini tidak hanya memberikan kesejahteraan bagi warga binaan, namun juga langkah membangun bagi daerah serta mempercepat angka penurunan stunting. Dalam rangka pengentasan stunting, kemiskinan dan segala macam, dengan adanya program ini tentu sangat membantu masyarakat, terutama kami dari pemerintah daerah kembali diuntungkan dengan adanya program-program yang seperti ini. Nah, ini membuktikan bahwa TNI betul-betul bisa bersinergi dengan masyarakat, bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menanggulangi beberapa masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat kita. Tentu dari pemerintah daerah kita akan berupaya untuk membantu dan mensukseskan agar program ini terus berkelanjutan, karena sangat membantu daripada masyarakat kita yang kurang mampu. Program Babinsa Masuk Dapur juga menjadi salah satu solusi permasalahan di Desa Sumlili, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, terutama terkait pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di wilayah tersebut. Di Bandara Kertajati Selasa 11 Juli, Jokowi berpendapat aktivitas di bandara Puan Maharani memimpin jalannya rapat pengambilan keputusan terhadap RUU itu. Rajin di Kalbar, kegiatan yang dilaksanakan hingga 1 pekan ke depan. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, berbagi momen keakraban. Om Swastiastu, saya Ceket Bulan dari Nata Suara Production penyanyi Koplo Bali mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Suksema!
Di Desa Sumlili, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan, seperti masalah kesehatan, ketahanan pangan, sumber air, dan juga rumah-rumah penduduk yang tidak layak huni. Hal inilah yang membuat Komando Resor Militer Korem 161 Wirasakti melaksanakan miniatur program Binter Unggulan TNI Angkatan Darat yang diinisiasi oleh Komando Daerah Militer Kodam 9 Udayana sejak bulan Maret 2023. Adapun miniatur program Binter Unggulan TNI terdiri dari beberapa gabungan program, seperti TNI Manunggal Air untuk masyarakat, TNI Manunggal Air untuk pertanian, pembukaan lahan tidur untuk ketahanan pangan, Kampung Pancasila, dan tentunya Babinsa Masuk Dapur, yang di dalamnya fokus pada pendampingan penanganan stunting dan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Khusus untuk Desa Sumlili ini, kegiatan miniatur Binter ini sudah hampir rampung dilakukan, di mana penyediaan pompa hidran sudah selesai, perumahan sudah selesai. Penanganan stunting ini terus berjalan ya sepanjang tahun, termasuk kegiatan ketahanan pangan. Tapi konsep yang diharapkan itu sudah terlihat bentuknya. Kita bagaimana tetap mengajak masyarakat untuk terlibat langsung, sehingga mereka itu tidak hanya sekedar menerima saja, tapi harus terlibat langsung. Bintara Pembina Desa Babinsa memiliki peran yang sangat besar, mengajak warga untuk bersama keluar dari kemiskinan. Misalnya bergotong royong dalam menekan angka stunting dan merehabilitasi rumah tidak layak huni yang menjadi fokus di Desa Sumlili. Babinsa menjadi bisa dibilang penjuru terdepan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena mereka lah yang betul-betul bersama-sama dengan masyarakat setiap hari melakukan kegiatan tersebut. Kalau bisa saya katakan ya, manusia yang superhero lah, yang langsung bersama-sama dengan masyarakat berjibaku melakukan hal tersebut. Semangat para Babinsa pun selaras dengan semangat warga Desa Sumlili yang terus berkeinginan membangun desanya lebih maju lagi, utamanya untuk mendapatkan rumah yang aman dan melindungi bagi keluarga mereka. Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi rumah tidak layak huni milik warga melalui beberapa proses tahapan dan persyaratan agar bantuan ini tepat mengenai sasaran yang benar-benar membutuhkan. Kami disampaikan untuk bisa mendata warga-warga kami yang tidak memiliki hunian yang layak. Salah satu yang paling mendasar dalam hidup mereka adalah tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka. Mereka sudah pernah mendapatkan bantuan, bukan mendapatkan bantuan, tapi dilihat dari saudara-saudara mereka sudah ada yang pernah mendapatkan bantuan dari Pemda dan rumah itu sudah dikerjakan. Ya sekarang mereka minta. Jadi yang saat ini yang belum, mereka bisa mendapat. Ada banyak juga yang belum mendapat karena dengan status tanah. Status tanah mereka mungkin tidak bersertifikat. Akhirnya kami minta supaya sertifikat itu bisa dikerjakan, diselesaikan. Ketika ada bantuan-bantuan pada berikutnya mereka bisa dapat bagian. Kondisi rumah warga yang sebelumnya mengkhawatirkan dari segi keamanan dan kenyamanan untuk ditinggali, kini sudah jauh lebih layak dan kokoh. Atapnya dari daun gewang, kalau di sini bilang gewang kalau orang NTT. Dia pun dinding juga sama dari gewang, bebab dinding. Dan kondisi rumah juga setelah dari 2012 pernah ganti daun. Jadi kalau saat musim hujan datang, itu kami kebocoran. Dan di situ banyak hal yang kami alami, yaitu anak sering sakit karena mungkin masuk hujan. Dari Babinsa datang sosialisasi tentang rumah layak huni, yang mana masyarakat yang siap menerima dialah yang berhak, akhirnya layak, betul-betul layak dapat rumah bantuan dari TNI. Selama 3 bulan pelaksanaan program, TNI AD sudah merehabilitasi sebagian besar rumah tidak layak huni di Desa Sumlili, Nusa Tenggara Timur. Dan kedepannya jumlah pembangunan rumah akan diperbanyak secara bertahap. Dari rumah yang menerima 45
unit sementara, ada sedang persiapan untuk 100 unit berikutnya. Dan itu data-data sudah dikirim, mudah-mudahan itu bisa terjawab dan membantu masyarakat. Pembangunan dan kesejahteraan warga Desa Sumlili langkah demi langkah semakin membaik. Kegiatan Binter unggulan TNI yang di dalamnya termasuk program Babinsa Masuk Dapur tidak hanya membantu masyarakat bergotong royong menghasilkan rumah layak huni, namun juga menghasilkan dampak baik lainnya, seperti 120 kepala keluarga sudah menerima air bersih, 11 hektar lahan tidur dibuka untuk pertanian, dan petani jagung bisa panen sebanyak 2 kali berkat pompa hidram, serta 2 dari 17 anak di desa tersebut keluar dari stunting. TNI itu sangat mencintai masyarakat sekali. Apapun masyarakat kita, sebagai Babinsa, bagaimana caranya bisa menyentuh hati masyarakat. Apapun masyarakat itu, bagaimana caranya sehingga kita bisa mendekatkan diri dengan masyarakat. Pola kita ngatur lah gimana caranya sehingga masyarakat juga senang dengan TNI, kita juga menyatu dengan masyarakat. Program Babinsa Masuk Dapur hadir tidak hanya untuk membantu permasalahan yang ada di setiap wilayah di Indonesia, namun juga menjaga dan semakin mempererat hubungan TNI dengan masyarakat sekitar. Babinsa menjadi tempat warga menaruh kepercayaan dan harapan dalam memberikan rasa aman dan juga adanya kehadiran negara untuk peduli dan melindungi warganya dimanapun berada.